Tuhan meneguhkan pelayanannya dengan 10 tula. Kita juga menemukan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel melewati Laut Tiberau, Laut Kolsum, laut yang terbelah, dan sampai hari ini diceritakan oleh generasi-generasi kita, bahkan terus-menerus akan diceritakan. Kita tahu bagaimana Allah bekerja bersama dengan Musa. Bapak Ibu sekalian, saya menunjukkan di slide berikut yang berhubungan dengan Musa. Saya menunjukkan dua bagian. Kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai dengan ayat 12 berkata begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan di dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di seluruh orang Israel. Kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 sampai dengan ayat 13 ini menjelaskan tentang Musa. Bahwa tidak ada lagi nabi yang lahir setelah Musa yang sama seperti yang pernah Musa lakukan. Saya kembali ke slide. Saya memulainya dengan yang pertama, yaitu orang tua dari Musa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, saya juga menunjukkan gambar yang tadi kita lihat yang berhubungan dengan peneguhan Musa dan Elia ketika Musa membawa Yohanes, Yakobus dan Petrus untuk bersama-sama berdoa di sebuah bukit. Dan sekarang ini kita menyebutnya Gunung Transfigurasi. Gunung di mana Allah menyatakan kebesaran dan menyatakan Yesus adalah Tuhan, adalah pribadi yang diutus. Gunung di mana ketika Yesus mengajak tiga muridnya ini menyembah Tuhan. Dan kemudian seperti ada Musa dan juga ada Elia yang berbicara dengan Yesus. Betapa ketokohan Musa ini bisa menjadi sebuah ketokohan yang luar biasa sebagai hamba Tuhan yang perlu kita teladani. Dan kitab Ibrani juga mencatat sebagai salah satu orang yang perlu kita teladani dalam iman kita percaya kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, tetapi panggilan Musa dan kehebatan Musa tidak dimulai dari Musa. Tidak dimulai dari siapa dia. Tidak dimulai pada saat dia melihat Tuhan, melihat semak dur yang terbakar. Tidak dimulai dari situ. Pelayanan Musa, kehebatan Musa, keteladan Musa yang kita pelajari tidak dimulai dari itu. Dimulai dari orang tua Musa. Dan Alkitab tidak mencatat terlalu panjang tentang orang tua Musa. Hanya mencatat beberapa bagian ayat yang tentang orang tua Musa, yaitu Amran dan juga Yakobed. Alkitab tidak mencatat terlalu banyak tentang ini. Tetapi segala sesuatu yang Musa alami, segala sesuatu yang Musa lakukan, bahkan kitab Ulangan menyebut bahwa tidak ada nabi yang lahir lagi setelah Musa. Tidak ada. Dimulai dari orang tua Musa. Dimulai dari ketaatan. Di dalam ayat yang kita baca di dalam pasal 23, pasal 11 ayat yang ke-23 Ibrani, dimulai dari orang tua. Ketaatan kepada Allah, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah itu yang membuat mereka bertahan untuk melahirkan Musa, membuat mereka bertahan untuk menyembunyikan Musa, membuat mereka bertahan untuk mencari jalan keluar supaya Musa boleh diselamatkan. Dan seperti yang kita baca, Musa lalu ditaruh di dalam keranjang dan dialirkan di aliran sungai Nil, kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Dimulai dari orang tua Musa. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu berapa lama Musa bersama-sama dengan orang tuanya sejak kelahirannya. Saya tidak tahu, mungkin dalam masa menyusui. Karena setelah ditemukan oleh putri Firaun, kakaknya Maryam berkata bahwa kalau butuh inang pengasuh kepada putri Firaun, maka putri Firaun maka saya akan menyediakan memanggil inang pengasuh. Dan kemudian setelah itu ibu dari Musa ini akhirnya merawat Musa dan menyusui Musa. Saya tidak tahu masa di mana berapa lama Musa bersama-sama dengan orang tuanya dalam pembinaan dan kualitas waktu. Tetapi dalam pembinaan dan kualitas waktu Musa dengan orang tuanya dengan Musa dengan orang tuanya ini menghasilkan perjumpaan dengan Allah pada saat Allah ingin berjumpa dengan Musa dengan api yang semak duri yang terbakar. Dimulai dari bagian ini. Bapak Ibu sekalian, saya mulai menyampaikan tentang ini. Dimulai dari
orang tua. Iman Musa ditentukan dari orang tuanya. Iman Musa ditentukan dari bagaimana kualitas antara orang tua dengan Musa. Karena setelah itu kita baca di ayat yang ke-24, setelah dewasa Musa mengetahui siapa dirinya. Padahal sebenarnya dalam kehidupan Musa dalam masa balita, kemudian setelah itu dia berpisah dengan orang tuanya dan kemudian dia tinggal bersama dengan putri Firaun menjadi pangeran dalam kerajaan Mesir. Musa sebenarnya bisa melupakan bagian ini, tetapi karena kualitas waktu antara Musa dengan orang tuanya, waktu-waktu yang dihabiskan antara orang tua dengan Musanya, kira-kira dalam masa balita, mungkin dari masa kanak-kanak sampai dengan masa menyusui, mungkin sampai dengan bagian ini, Bapak Ibu sekalian, kita membuat Musa menjadi pribadi yang hebat. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita orang tua yang hari ini bukan orang tua yang mapan. Mungkin juga kita orang tua yang hari ini orang tua yang biasa-biasa. Mungkin juga. Tetapi kebiasaan kita itu menentukan anak-anak kita di masa yang akan datang. Menentukan siapa anak-anak kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya menulis bagian ini. Mungkin orang tua kita atau kita bukan orang tua yang mapan. Di masa yang akan datang dalam menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tadi kemarin kita dalam ibadah doa sepakat Malek menyampaikan kisah yang disampaikan dalam kitab pertama Samuel pasal 1. Kebiasaan yang dilakukan oleh Elkana dan juga Hana. Setiap tahun mereka datang menyembah Tuhan di Silo. Kebiasaan ibadah itu akhirnya menentukan perjumpaan, menentukan Samuel sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa Nabi Samuel adalah nabi terakhir yang melayani dalam perjanjian baru dengan 3 urapan. Urapan pentahiran, urapan imam, dan urapan raja. Karena dimulai dari orang tua. Sama seperti yang terjadi dengan Musa. Musa adalah pribadi yang dicatat dalam Alkitab adalah pribadi yang luar biasa. Dimulai dari orang tua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kitab Timotius, kita menemukan tulisan Timotius, Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus berkata begini, ingatlah bahwa hidupmu hari ini. Rasul Paulus berkata, ingatlah bahwa kondisimu hari ini. Rasul Paulus katakan bahwa hari ini, pencapaianmu hari ini sebagai murid dari Rasul Paulus, sebagai hamba Tuhan, dimulai dari yang dilakukan oleh mamamu, dimulai dari yang dilakukan bahkan bukan untuk oleh mama, tapi dilakukan oleh orang tua, dilakukan oleh nenekmu Lois, dimulai dari mamamu Enike sampai dengan nenekmu Lois, dimulai dari orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bagian ini, Bapak Ibu sekalian. Hidup kita hari ini, kualitas waktu kita dengan anak-anak kita akan menentukan kondisi rohani anak-anak kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, Bapak Ibu yang orang tua hari ini, saya menyampaikan, anak-anak kita akan membawa gairah rohani kita pada masa yang akan datang. Dimulai dari gairah rohani kita. Anak-anak kita akan membawa itu dan akan meneruskan itu. Jika sebagai orang percaya, sebagai orang tua hari ini atau sebagai kakak hari ini, kita tidak mempunyai gairah ibadah yang benar, kita punya gairah ibadah yang biasa, maka akan mengakibatkan anak-anak kita juga akan mempunyai gairah ibadah yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bagian ini saya menyampaikan, Musa yang hebat, Musa yang luar biasa seperti yang dicatat di Alkitab, tidak dimulai panggilannya, kehebatannya menjadi teladan yang luar biasa seperti yang dicatat dalam kitab Ibrani, tidak dimulai dari dirinya, dimulai dari orang tuanya. Maka pagi ini yang berhubungan dengan teladan yang bisa saya bagikan dalam example The Great tahun ini dari Gereja Mawar Saron, maka pagi ini saya mau menyampaikan panggilan anak-anak kita, ketentuan-ketentuan hidup anak-anak kita, platform-platform hidup anak kita pada masa-masa yang akan datang ditentukan dari gairah kita. Karena anak-anak kita akan membawa gairah ibadah kita
pada masa-masa yang akan datang. Kalau hari ini saya tidak menunjukkan gairah ibadah sama seperti yang baik, maka anak-anak saya akan melanjutkannya itu di masa yang akan datang. Saya yang hari ini berdiri melayani Bapak Ibu sekalian sebagai seorang gembala jemaat adalah platform yang telah ditentukan, telah ditunjukkan oleh almarhum Opa. Kalau kita melihat Bapak Paul, kita melihat Maisi, kita melihat Kak Joy, Kak Leslie, kita menemukan bahwa itu dimulai, kehidupan mereka itu dimulai dari orang tua, platform dari orang tua. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pagi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan teladan, yaitu kita, orang tua lah yang akan menunjukkan teladan dan jalan-jalan kita kepada anak-anak kita. Gairah ibadah kita. Kalau gairah ibadah kita Senin Kamis tidak jelas, maka anak kita juga tidak jelas. Biar kita pukul dia akan tidak jelas. Karena kita, platform yang kita tunjukkan dengan gairah ibadah kita itu akan di bawah oleh anak-anak kita. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu yang saya mau bagikan bagi kita. Mungkin kita melakukan gairah ibadah ketaatan itu sama seperti Elkana dan Hana setiap tahun. Standar. Malah menyampaikan bahkan dalam kepemimpinan Nabi Elia, dalam kepemimpinan Imam Eli, Hofni dan Pinehas yang tidak takut akan Tuhan. Elkana dan Hana tetap melakukan ibadah standar dengan baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian ini yang saya mau bagikan bagi Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan teladan. Mari kita menciptakan platform dari dasar kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita, bahkan untuk generasi gereja Mawar Saron pada masa yang akan datang. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Bapak Ibu sekalian, ini bagian pertama yang saya mau bagikan. Bahwa panggilan Musa tidak dimulai dari dirinya, dimulai dari orang tua. Bagian yang kedua yang saya mau bagikan bagi kita, identitas Musa. Bagian yang pertama, dia Mama kok. Selamat datang Mama Manao. Terima kasih ada di dalam jemaat Mawar Saron. Bapak Ibu sekalian, bagian ini yang bagian yang kedua saya sampaikan tentang identitas. Setelah platform yang dibangun oleh orang tua, bahkan hanya dalam waktu singkat. Dalam ayat yang ke-24 dalam kitab Ibrani pasal 11 ini, dimulai dengan identitas. Musa setelah dewasa, dia sadar identitasnya. Siapa dia? Karena platform yang dibangun oleh orang tua. Bapak Ibu sekalian, Musa menjadi teladan dan menjadi tokoh, bahkan sama seperti yang saya tunjukkan dalam gambar bahwa di kitab Matius pasal 17 yang berhubungan dengan ketika Yesus menyembah di atas bukit dan Musa dan Elia datang. Musa adalah tokoh yang bahkan menemani Yesus pada saat Yesus siap untuk melaksanakan penyaliban. Meneguhkan Yesus. Bapak Ibu sekalian, di standar yang kedua, dasar yang kedua sesuai kitab Ibrani yang bisa saya bagikan adalah identitas. Kita harus mengerti identitas kita di dalam Kristus. Bukan hanya mengerti, kita harus menjalani hidup kita sesuai identitas kita. Yang ditunjukkan Musa menjadi teladan bagi kita, ada dia menjalani identitasnya, menunjukkan identitasnya, menyadarinya dan menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang percaya kepada Allah semesta alam. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan kita menyatakan Yesus adalah Tuhan, saya juga mau menyampaikan bagian ini dan mengingatkan identitas kita. Identitas kita yang percaya kepada Tuhan adalah identitas di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka dengan sendirinya kita harus hidup dan menjalani identitas kita di hadapan semua orang, di hadapan segala orang yang ada di depan kita, di hadapan pergaulan kita. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Alkitab menyebutkan identitas kita bahwa kita adalah ciptaan baru.
Kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Ciptaan baru ini sering saya sebutkan bahwa yang lama sudah berlalu. Kehidupan-kehidupan yang tidak mengenal Allah, kehidupan-kehidupan yang tanpa identitas pengenalan akan Allah telah lalu. Dan kami telah mengambil keputusan untuk identitas baru, yaitu berjalan sesuai dengan kehendak Allah, memandang segala sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan, dan menjadikan Yesus sebagai fokus iman kami, fokus kehidupan kami. Itu identitas. Rasul Paulus berkata bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku berlari untuk mencapai tujuan kekekalan, tujuan dalam fokus dalam Yesus Tuhan. Bagian ini yang berhubungan dengan identitas. Musa setelah mengetahui identitasnya, dia melepaskan segala sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dia sebagai mau melakukan hal seluruh keinginan saya sendiri. Semua para pelayan yang ada dalam gereja kita wajibkan untuk datang ibadah doa sepakat karena hal bagian ini. Kita dependen kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengambil keputusan untuk datang bersepakat bersama dalam doa, persiapan untuk ibadah besok, ibadah dalam hari Sabtu, dan untuk ibadah seperti hari Minggu hari ini, maka kita sementara independen. Saya bisa, Tuhan di belakang. Sekarang saya yang di depan, saya sembunyikan Tuhan di depan, di belakang saya. Karena menggunakan kata independen. Bapak Ibu sekalian, identitas kita sebagai orang percaya disebut oleh Yesus dependen. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Musa tahu identitasnya dia. Bapak Ibu sekalian, saya menyebut dan menyampaikan dalam slide berikut. Ya, identitas dan posisi dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Identitas kita di dalam Yesus Kristus adalah dibenarkan oleh Allah karena Yesus Kristus. Kita pernah menyampaikan bahwa dibenarkan karena darah Kristus. Bapak Ibu sekalian, posisi kita sebagai orang percaya hari ini, saya mau mengajak kita berhubungan dengan identitas dan berhubungan dengan identitas dan berhubungan dengan teladan dari Musa, yaitu mengetahui identitas kita dan menjalani identitas kita. Dan identitas kita adalah identitas karena dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, diberikan kuasa dan otoritas. Bapak Ibu sekalian, identitas dan posisi kita di hadapan Allah seperti dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 adalah anak Allah, yang barang siapa yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kitab Matius pasal 16 ayat 19 berkata bahwa apa yang kamu ikat di bumi terlepas di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kita dalam identitas sebagai anak Allah, kita dalam identitas dalam Kristus Yesus adalah pribadi-pribadi yang diberi kuasa. Bahkan pribadi-pribadi yang berkata bahwa apa yang kami ikat, kami lepaskan akan terjadi di kerajaan sorga. Bapak Ibu sekalian, ini identitas kita di dalam Tuhan. Kita pertama Korintus 2 Korintus pasal 4 ayat yang pasal 10 ayat 4 sampai dengan 6 saya bacakan bagi kita. Pernyataan dalam Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang berhubungan dengan kuasa. Rasul Paulus berkata begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk yang menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus menyampaikan bahwa kuasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan kuasa yang dimiliki orang-orang yang ada di Korintus, bahkan menyampaikan sampai dengan hari ini bahwa kuasa yang dimiliki oleh kita, senjata yang dimiliki oleh kita yang percaya kepada Kristus adalah senjata yang diberi kuasa oleh Allah. Bahkan kuasa senjata itu sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng pertahanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tentang kitab tentang Musa, kita akan menemukan khotbah Stefanus dalam Kisah Para Rasul. Dia menyebut tentang Musa dan dia mengatakan tentang Musa begini.
Musa dididik dengan segala hikmat Mesir, tetapi dia melepaskan itu. Karena identitas dia sadar identitas dia. Dia mau hidup menjalani sesuai dengan identitasnya. Bapak Ibu, bagian ini saya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian tentang kuasa Allah di kehidupan kita. Dalam bagian yang ketiga yang saya mau sampaikan tentang identitas dan posisi dalam Kristus, yaitu Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Dia berkata begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak sekalian, posisi kita di dalam Kristus adalah posisi dibenarkan karena Yesus Kristus. Posisi kita di dalam Kristus adalah Allah memberikan kita status, Allah memberikan kita identitas sebagai anak-anak Allah. Karena Allah memberikan kita identitas sebagai anak-anak Allah, maka Allah memberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Allah memberikan kuasa, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Allah memberikan kita kuasa bahwa senjata-senjata yang Allah berikan kepada kita itu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan senjata yang Allah berikan, kuasa yang Allah berikan itu sanggup meruntuhkan segala sesuatu yang hari ini mungkin mengganggu kehidupanmu, yang hari ini mungkin menghentikan perjalanan imanmu, yang hari ini mungkin membuat engkau mundur kepada Tuhan, mundur kepada Tuhan. Saya menyampaikan setiap kita memiliki kuasa untuk meruntuhkan bagian-bagian ini. Bahkan meruntuhkan pikiran-pikiran kita, sama seperti Musa meruntuhkan pikiran-pikiran yang dia miliki sebagai yang berdasarkan pendidikan dalam kerajaan Mesir. Dia melepaskan itu karena dia memandang dan fokus kepada Allah yang memiliki kekekalan. Tapi kekasih Tuhan Yesus, adik-adik semua pemuda, saya menyampaikan kita semua memiliki otoritas. Posisi kita di hadapan Allah adalah diberikan kuasa dan diberikan otoritas dari Allah. Kita semua memiliki janji dari Allah. Janji di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memiliki warisan dari Allah. Ahli waris dari kerajaan Allah. Ahli waris dari setiap janji-janji yang Allah sampaikan ke dalam kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan. Dari seluruh Alkitab, kita setiap pribadi yang percaya kepada Kristus memiliki janji itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk klaim janji-janji Allah. Kita berdoa untuk menemukan, berdoa untuk menyampaikan dan deklarasikan janji Allah bagi keluarga kita, janji Allah bagi kehidupan kita. Karena kita semua memiliki identitas dan posisi di dalam Kristus. Musa menjadi teladan bagi kita seperti yang dikatakan kitab Ibrani pasal yang ke-11, yaitu dia mengenal identitasnya. Bagian yang ketiga yang saya mau bagikan bagi kita, yaitu bertanggung jawab. Ada 4 hal yang mau saya bagikan. Ini yang ketiga yang berhubungan dengan bertanggung jawab. Di ayat yang ke-24 sampai 25 saya bacakan ulang. Karena iman maka Musa telah dewasa menolak disebut putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu sekalian, karena orang tua, yang pertama yang saya bagikan. Yang kedua yang berhubungan dengan identitas. Yang ketiga berhubungan dengan tanggung jawab. Setelah mengetahui tentang identitasnya, Musa mengambil keputusan bertanggung jawab berdasarkan identitasnya. Kita kadang-kadang mengetahui identitas kita sebagai orang percaya. Tapi juga kadang-kadang situasi membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab atas iman kita kepada Yesus Kristus. Musa berbeda. Dia mengambil keputusan setelah mengetahui identitasnya. Dia mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan identitasnya. Dan ketika hidup sesuai dengan identitasnya, dia harus bertanggung jawab terhadap identitasnya. Bapak Ibu sekalian, karena iman, Musa menolak posisi
sebagai pangeran dari kerajaan Mesir. Karena iman, Musa bertanggung jawab atas keputusannya. Karena posisi dia sebagai bagian dari bangsa Israel. Karena iman, maka Musa siap menerima resiko dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan yang berhubungan dengan imannya. Kita juga telah mengambil keputusan iman untuk percaya kepada Yesus. Kita mengambil keputusan iman untuk meninggalkan segala yang tidak benar dalam kehidupan kita, dan kemudian kita melangkah sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan. Maka kita harus bertanggung jawab atas keputusan kita. Seperti Musa yang menjadi pribadi yang luar biasa dan dicatat dalam Alkitab, maka kita juga harus bertanggung jawab terhadap iman kita. Kita harus bertanggung jawab tetap terhadap keputusan iman kita. Bapak Ibu sekalian, kita harus bertanggung jawab dengan keputusan iman kita. Kita harus siap mengandalkan diri untuk tidak melakukan dosa, meskipun kesempatan berbuat dosa itu sangat menggoda. Di setiap kehidupan kita, kita menemukan mudah sekali untuk terjerumus dan kalah dalam pertandingan iman kita. Dan dosa, kesenangan dosa, seperti yang dikatakan dalam pasal 11, Ibrani pasal 25, kesenangan dosa itu sangat menggoda. Tapi Alkitab menyebut kepada kita bahwa kita juga harus mengendalikan diri ketika dosa sudah di depan mata dan mengetuk pintu. Kita Kejadian pasal 4 ayat 7 bagian B berkata begini. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu sekalian, yang berhubungan dengan bertanggung jawab adalah berhubungan untuk hidup sesuai dengan identitas. Bertanggung jawab karena identitas kita di dalam Kristus. Bertanggung jawab karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Maka kita bertanggung jawab secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya menyediakan di slide. Ya. Dalam bertanggung jawab sebagai orang percaya, kita tidak bisa memilih keadaan apa yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa memilih apakah hal itu akan membuat kita menjadi orang pahit, bitter dalam bahasa Inggris, atau menjadi orang yang lebih baik. Kita bisa memilih kehidupan kita yang berhubungan dengan penderitaan karena iman di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada orang yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar tentang kita karena iman kita kepada Yesus Kristus. Mungkin kita memiliki itu, kita alami itu. Kita bisa memilih untuk pahit dengan orang itu. Kita bisa memilih untuk menyimpan dendam dengan orang itu. Tapi kita bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih baik karena iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita yang pilih apakah kita bitter atau kita better di dalam Kristus Yesus. Bagian yang keempat, yang terakhir yang saya mau bagikan bagi kita. Ayat 26, prioritas. Ibrani pasal 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu sekalian, ini prioritas. Musa setelah sadar identitasnya, setelah Musa hidup bertanggung jawab terhadap identitasnya, maka langkah selanjutnya yang bisa kita pelajari dari kehidupan Musa sesuai kitab Ibrani pasal 11 ini, Musa mempunyai prioritas. Prioritasnya adalah kitab Ibrani berkata bahwa penghinaan karena Kristus lebih sebagai kekayaan yang lebih besar dari kekayaan-kekayaan yang ada. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kehidupan Musa, saya menyebutnya Musa sebenarnya dalam status dia sebagai anak dari putri Firaun, maka Musa mempunyai 4P. Saya sediakan di slide. Ya. Posisi, kedudukan, position. Dia punya kedudukan sebagai putri pangeran. Ada kedudukannya. Sebagai pangeran dari kerajaan Mesir, Musa juga
punya popularitas, sangat populer. Sebagai pangeran punya segala kekayaan, Musa juga punya pleasure, kesenangan. Sebagai putra dari putri Firaun, pangeran dari kerajaan Mesir, Musa juga punya harta kekayaan, possession. 4 bagian: position, popularity, pleasure, dan possession. Musa punya. Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Musa lebih memilih untuk hidup dan bertanggung jawab berdasarkan identitas dia kepada Allah. Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 berkata begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Bapak Ibu sekalian, Musa memiliki prioritas yang benar di hadapan Allah. Dia menganggap melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan lebih penting dari kekayaan apapun. Kekayaan penting, tapi bukan prioritas kita. Kekayaan penting. Saya tidak menyampaikan bahwa kekayaan tidak penting. Kekayaan penting, tapi itu bukan prioritas kita. Prioritas kita adalah melakukan kehendak Bapa, kehendak dari Allah kita. Musa tahu sebagai seorang putra dari putri Firaun, sebagai seorang pangeran dari kerajaan Firaun, Musa sebenarnya bisa saja menggunakan 4P yang dia miliki. Kekayaan, kedudukan, kesenangan, popularitas dia bisa gunakan segalanya untuk kehidupan dia. Bisa. Tapi Musa memilih untuk hidup berdasarkan identitasnya. Karena dia memilih untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah telah ada di sini, di Alkitab. Dan kita baca. Kita sudah 2 tahun ini kita membaca Alkitab dan telah menyelesaikannya. Tahun ini tahapan pembacaan Alkitab ini sudah sampai dengan tahapan berbagi ayat kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti baca Alkitab karena program gereja untuk baca sudah selesai. Program dari gereja ini sudah sampai tahapan berbagi kebenaran firman Tuhan. Musa memilih untuk taat pada kehendak Allah daripada menikmati 4 hal yang dia punyai sebagai pangeran dari kerajaan Firaun, kerajaan Mesir. Bapak Ibu sekalian, prioritas yang saya tawarkan bagi kita sebagai orang percaya, seperti yang Yesus sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas yang saya tawarkan kepada kita, mengikuti teladan dari Musa, yaitu melakukan kehendak Allah. Yesus menyebutnya dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Prioritas kita sebagai orang percaya adalah melakukan kehendak Bapa. Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu prioritas kita, melakukan kehendak Allah. Prioritas kita adalah mengetahui kehendak Allah, mengetahui standar-standar kehendak Allah, mengetahui janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Lalu kita melakukan kehendak Allah. Dan sederhana saja, yaitu bacalah Alkitab, hidupilah kebenaran-kebenaran firman dan Alkitab dalam Alkitab, dan lakukanlah kehendak Allah sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Bapak Ibu sekalian, 4 bagian yang berhubungan dengan teladan Musa
dalam seri The Great kita tahun ini yang berhubungan dengan example. Posisi yang pertama adalah panggilan Musa tidak ditentukan oleh Musa, tapi ditentukan oleh orang tua. Gairah rohani kita hari ini, saat ini menentukan gairah rohani anak-anak kita. Mungkin kita melakukannya tahapan sama seperti Elkana dan juga Hana yang sangat sederhana, taat beribadah, terus taat beribadah. Maka kita akan menuai sama seperti yang dilakukan oleh Elkana dan Hana, yaitu seorang anak yang menjadi nabi yang besar bagi bangsa Israel. Ternyata ketaatan kita sebagai orang tua hanya sederhana, yaitu menanamkan gairah rohani kita kepada mereka. Bukan hanya berkata, tapi dalam tindakan-tindakan kita, dalam gairah rohani kita. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita hari ini, yang saat ini kita hidupi hari ini, mungkin kita melakukan usaha, mungkin kita juga melakukan tindakan-tindakan rohani kita, gairah-gairah rohani kita. Mungkin kita melakukannya dengan sungguh, melakukannya dengan sungguh dan sudah melakukannya terus menerus. Tapi kelihatannya kok tidak ada hasilnya. Tapi kelihatannya kok tidak ada tanda-tanda hasilnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin bukan kita yang akan menuainya. Bukan kita yang akan memetik hasil dari gairah rohani kita, dari usaha-usaha kita. Anak-anak kita yang akan memetiknya. Bapak Ibu sekalian, hari ini ketika kita menikmati kehidupan dengan gairah rohani yang baik, kehidupan yang baik di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat, karena pernah ada orang yang menanam, yaitu orang tua kita dan mentor-mentor kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu, orang tua kita pagi ini yang berhubungan dengan teladan Musa dan orang tua dari Musa. Mari kita tanamkan gairah rohani kita kepada anak-anak kita. Bagian yang kedua yang saya dapatkan dan saya bagikan yang berhubungan dengan Musa adalah identitasnya. Sadar identitasnya dan jalani identitas itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bertanggung jawab atas identitas kita. Dan yang terakhir, hiduplah berdasarkan prioritas yang Allah mau kita lakukan. Prioritas yang Allah sampaikan, Yesus sampaikan, carilah dahulu kerajaan Allah. Prioritas yang Musa tunjukkan, yaitu melakukan kehendak Allah. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.